Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sopa, saya dari kelas akuntansi angkatan 20A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi akuntansi. Sebagai syarat mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi ini. Pertama, ada pendahuluan, latar belakang. Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu jenis sistem informasi yang diperlukan oleh perusahaan dalam menangani kegiatan operasionalnya sehari-hari untuk menghasilkan informasi-informasi akuntansi serta informasi lainnya mengenai proses bisnis perusahaan yang diperlukan oleh manajemen dan pihak-pihak terkait lainnya, sehubungan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan lainnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah ini yang nantinya saya akan menjelaskan. Yang pertama, apa pengertian sistem informasi akuntansi atau bisa disingkat dengan SIA. Yang kedua, apa saja karakteristik SIA. Yang ketiga, apa tujuan penggunaan SIA. Yang keempat, apa saja jenis SIA. Yang kelima, apa fungsi SIA. Yang keenam, apa saja manfaat dari SIA. Yang ketujuh, apa saja komponen SIA. Yang kedelapan, apa saja subsistem SIA. Dan yang kesembilan, apa kelemahan penerapan SIA. Tujuan materi ini, yang pertama, untuk menambah wawasan materi tentang sistem informasi akuntansi. Dan yang kedua, memperluas pengetahuan tentang sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem informasi akuntansi. Pengertian ini saya ambil dari beberapa pendapat para tokoh. Di antaranya, menurut Mulyadi, SIA diartikan sebagai organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Menurut Nugroho Widjajanto, yang mengartikan bahwa sistem informasi akuntansi sebagai susunan formulir, catatan, peralatan, termasuk komputer dan kelengkapannya, serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan yang terkoordinasi secara erat, yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Yang ketiga, menurut Romnet dan Seinbart, SIA merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan juga proses data yang menjadi informasi yang berguna dalam membantu proses pengambilan keputusan. Kemudian ada karakteristik sistem informasi akuntansi atau bisa disingkat dengan SIA. Yang pertama, melaksanakan tugas yang diperlukan, yaitu dapat melakukan tugas yang hanya dibutuhkan pengguna sistem informasi saja. Yang kedua, berpegang pada prosedur standar perusahaan, yaitu berfungsi sesuai pada peraturan yang terdapat pada organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, menangani data terperinci, yaitu memproses atau menangani data yang jelas dan lengkap. Yang keempat, berfokus pada histori, yaitu berfokus untuk menangani data-data yang sebelumnya telah dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Yang kelima, menyediakan berbagai macam informasi pemecahan masalah, yaitu berfungsi yang menyediakan berbagai informasi untuk memecahkan permasalahan dan mempermudah penyelesaikannya.
Selanjutnya ada tujuan penggunaan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mengawasi pada seluruh aktivitas keuangan perusahaan. 2. Mengolah dan menyimpan data seluruh transaksi keuangan. Yang ketiga, memproses data keuangan menjadi informasi dalam pengambilan keputusan manajemen mengenai perencanaan dan pengendalian usaha. Yang keempat, menyajikan data keuangan secara sistematis dan akurat dalam periode tertentu. Yang kelima, efisien biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya, sistem informasi yang terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, ada sistem pengelolaan data elektronik, Electronic Data Processing, atau bisa disingkat dengan EDP. Sistem pengolahan data elektronik adalah metode dalam sesuatu pemrosesan data komersial sebagai bagian dari teknik informasi. EDP melakukan pemrosesan data secara berulang kali terhadap data sejenis dengan bentuk pemrosesan yang relatif sederhana. Yang kedua, ada sistem informasi manajemen atau manajemen informasi sistem, bisa disingkat dengan MIS. Sistem informasi manajemen ini adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan atau Decision Support System, atau bisa disingkat dengan DSS. Sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang keempat, sistem pakar atau Expert System, atau bisa disingkat dengan ES. Sistem pakar adalah suatu program komputer yang mendukung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Yang kelima, sistem informasi eksekutif atau Executive Information System, atau bisa disingkat dengan EIS. Sistem informasi eksekutif adalah salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif. Yang keenam adalah sistem informasi elektronik bisnis, atau bisa disebut e-Business Information System. Sistem informasi elektronik bisnis adalah sistem terkomputerisasi yang berbasis internet di dalam melakukan kegiatan bisnis. Selanjutnya ada fungsi SIA. Yang pertama, mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data dari data tersebut secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Yang ketiga, pembuatan dan mencatat data transaksi dan dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Yang keempat, mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Kelima, sebagai suatu sistem pengendalian uang agar tidak terjadi suatu kecurangan.
Selanjutnya ada manfaat dari SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama, menyiapkan suatu informasi yang akurat serta tepat waktu, menjadikan bisa melaksanakan aktivitas utama pada peluang dengan efektif dan efisien. Kedua, melakukan peningkatan pada kualitas dan pengurangan biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, melakukan suatu peningkatan efisiensi. Yang keempat, melakukan peningkatan pada kemampuan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, melakukan peningkatan pada sharing knowledge atau berbagi pengalaman. Yang keenam, menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Selanjutnya, komponen yang terdapat pada Sistem Informasi Akuntansi atau bisa disingkat dengan SIA. Yang pertama, sumber daya manusia atau bisa disingkat dengan SDM. SDM yang terlatih, yang memahami bisnis proses akuntansi dan keuangan secara umum, misalnya seorang accounting. Yang kedua, prosedur keuangan dan akuntansi. Yang ketiga, formulir data keuangan. Formulir data keuangan ini untuk mencatat seluruh aktivitas keuangan. Contohnya, transaksi kas, persediaan, piutang, aktiva tetap, hutang, penjualan, dan biaya. Yang keempat, accounting software. Accounting software, contohnya MyBob, Zahira Accounting, dan lain-lain. Yang kelima, hardware. Hardware ini berupa seperangkat komputer yang berhubung dengan jaringan atau networking dan kelengkapan aksesoris pendukung lainnya. Selanjutnya, ada subsistem sistem informasi akuntansi. Yang pertama, sistem yang memproses transaksi, yaitu suatu sistem yang mendukung dalam memproses kegiatan transaksi bisnis sehari-hari. Yang kedua, sistem laporan keuangan, yaitu suatu sistem yang menghasilkan laporan keuangan, misalnya seperti laporan keuntungan, laporan kerugian, laporan kas, laporan pajak, dan laporan sebagainya. Yang ketiga, sistem laporan manajemen, yaitu suatu sistem yang menyediakan laporan keuangan atau informasi khususnya bagi pihak manajemen, yang dimana informasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, ada kendala umum dalam penerapan sistem informasi akuntansi. Kendala ini ada dua, diantaranya sumber daya manusia atau SDM yang belum siap terhadap penerapan sistem dan standarisasi keuangan yang baru. Diperlukan waktu yang cukup untuk pelatihan serta penerapannya. Yang kedua, dibutuhkan software accounting dan berperangkat komputer yang menunjang tingkat keamanan dan kerahasiaan data keuangan 100%. Dan ini daftar pustakanya. Saya mengambil sumber-sumber materi saya dari sini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.